pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini dari Pak Ferry Malang, ini Hmm. panjang begitu, tapi saya langsung ke pertanyaannya. Intinya, hari ini dikenal mushaf yang ada di HP kita, begitu, Ustaz. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah sama antara orang yang membuka aplikasi Al-Quran di smartphone dengan orang yang membuka mushaf versi cetak, begitu? Terus bagaimana? Maksudnya sama tuh maksudnya secara hukum ya? Ya, bisa ketika kalau saya baca dari HP, apakah sama pahalanya ketika saya baca dari versi cetaknya, begitu? Oh iya. Sekaligus juga soal hukumnya, gitu. Bagaimana kalau di dalam apakah orang yang membuka aplikasi Quran itu mendapatkan pahala sebagaimana orang yang membuka mushaf versi cetak? Bolehkah membawanya ke toilet atau ke kamar mandi, begitu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Pertama, di masa lalu para ulama Al-Quran ya, itu memang tidak pernah membahas apa yang Pak Ferry tanyakan dari Malang itu. Karena kan HP zaman dulu belum ada, ya kan? HP belum ada. Adanya ya mushaf ya ditulis di atas kertas gitu kan. Jadi kalaupun sekarang muncul HP yang bisa ada mushafnya, itu pastinya khilafiyah lah pastinya. Antara mereka yang menyamakan HP mushaf di HP itu dengan mushaf biasa, karena toh secara realnya dia memang ada tulisannya gitu kan di layar, dan juga yang mengatakan itu mah bukan, itu cuma istilahnya begini nih, ini misalnya kita punya mushaf nih ya, mushaf beneran, lalu mushafnya kita potret cekrek gitu, tapi lengkap tuh, satu halaman kita lengkap. Saya tanya, potretnya itu ya kalau dicetak, saya tanya itu mushaf atau bukan? Hasil jepretan dari mushaf yang benar, mushaf benar dijepret cekrek, nah itu filenya itu mushaf atau bukan? Ya pasti berantem lah kita itu, antara yang bilang oh itu mushaf, oh itu bukan, oh itu mushaf, oh itu bukan, nah gitu kira-kira khilafiyahnya di situ. Tapi kalau Pak Ferry nanya ke saya akan menjawab bahwa itu adalah mushaf. Menurut saya itu adalah mushaf, tapi mushafnya dengan catatan mushaf on off. Kenapa? Karena kalau file atau aplikasinya itu diaktifkan, jadilah dia mushaf, gitu kan? Tapi kalau saya saya matikan atau saya padamkan layarnya, hilanglah mushaf itu. Nah, ke-on-off-an sebuah mushaf itu bukan ngada-ngada, tapi nih, kepala kita dengan mulut kita itu seperti mushaf on-off. Di dalam kepala itu ada memori, ada ribuan ayat di dalam kepala kita, dalam bentuk memori, gitu kan? Nah, tapi kemudian dia jadi on ketika mulut kita merkomat kamit. Oke. Nah, sekarang saya tanya, Pak Ferry, di dalam kepala Pak Ferry itu kan ada ribuan ayat, gitu kan? Anggaplah beliau ini hafiz Quran, 35 juz gitu. Jadi udah lebih dari 30 itu, lebih banyak lagi. Nah, kemudian di dalam kepalanya itu kan ada memori. Sekarang gini, Pak Ferry kalau masuk ke WC, itu kepalanya ditaruh di luar, apa dibawa masuk? Bawa masuk. Bawa masuk, ya nggak bisa bilang, aduh kepala saya di luar aja deh, ini dalamnya ada mushafnya nih, kan nggak, ya kan, dibawa masuk. Nah tapi ketika di dalam WC, jangan diaktifkan, mulutnya jangan sambil nongkrong nih ya, Yasin, wal Qur'anil Hakim, kagak boleh, nggak boleh diaktifkan. Ada memorinya iya, tapi ketika diaktifkan, nah itu jadi mushaf, gitu kan. Nah handphone kita begitu juga. Jadi di dalam handphone itu kita ada memori Quran. Ya. Tapi kalau kita masuk WC, apakah handphonenya taruh di luar? Ya kalau di dalam rumah sih nggak apa-apa. Tapi kalau di WC umum taruh di luar ya hilang gitu ya. Nah maka masuk ke dalam WC bawa handphonenya boleh, tapi tidak boleh diaktifkan. Jadi jangan sambil nongkrong sambil murojaah gitu ya, itu nggak boleh gitu kan. Dan satu lagi, jangan pasang ringtone ayat Quran. Nah kita lagi nongkrong, lagi ngeden, tiba-tiba ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, sambil ngeden, itu kan nggak bener gitu ya. Jadi gitu kira-kira. Dia adalah mushaf ketika diaktifkan, dan dia menjadi bukan mushaf ketika tidak diaktifkan. Itu jawaban saya. Baik Ustaz, nambah satu Ustaz. Ya. Kalau misalnya tadi di HP itu ketika di on kan begitu menjadi mushaf, apakah juga harus kita berwudu? Nah iya, makanya paling tidak ketika kita memegang layarnya, gitu loh, menyentuh layarnya. Sedangkan kalau kita pegang ininya nih, apa istilahnya nih, casingnya gitu kan, jadi seolah-olah itu kan ada tempat gitu. Jadi kayak kita pegang nampan, baki, nah di atasnya ada mushaf. Kalau kita pegang nampannya kan kita nggak menyentuh langsung gitu kira-kira, ya kan?
Nah, tapi kalau kita memencet, memegang atau istilahnya mengusap lah gitu ya, menyentuh teksnya, nah itu sebenarnya mushaf juga. Menurut saya. Tapi kata dosen saya, oh itu bukan mushaf. Kenapa? Itu foto mushaf gitu. Sekarang dia kasih perbandingan gini. Ini misalnya ada orang yang bukan muhrim kita, bukan muhrim ya, tetangga lah gitu, istrinya tetangga. Itu kita potret, cekrek gitu ya. Cekrek. Nah, fotonya itu boleh kita pegang nggak katanya? Ya boleh sih, orang foto doang kok. Nah, itu kan. Yang dipegang tuh bukan orangnya, yang dipegang tuh fotonya gitu. Ya benar juga sih kata dosen saya ini gitu kan. Nah, Anda itu tidak memegang mushaf, Anda tuh memegang fotonya mushaf. Itu kan mushafnya di-scan gitu katanya. Iya, iya juga sih saya bilang. Ada benernya juga. Ya jadi itu bukan mushaf. Makanya dibawa masuk WC boleh. Tapi saya tanya, Pak, Bapak ini, dosen saya, kalau masuk WC itu bawa handphone, mushafnya dihidupin nggak, Pak? Ya enggak lah. Kenapa? Kan cuma foto, Pak. Ya gimana ya? Nggak enak juga katanya. Ah, ya itu dia. Itu yang saya bilang khilafiyah di situ kan sebenarnya. Oke. Baik gitu. Iya. Dan satu Berarti lagi, fotonya istri tetangga, walaupun itu dipegang boleh nggak dipajang di rumah? kan cuma foto, gitu. Kan cuma foto. Ya, tapi kata bininya, woi, bini orang lu main pasang-pasang aja, lu ngajakin perang apa gimana? Nah, itu. Jadi walaupun cuma foto juga nggak bisa sembarangan juga kan akhirnya. Baik, baik Ustaz.